Dunia akan hancur jika orang baik hanya diam apabila melihat kejahatan dan ketidakadilan. Welcome back, selamat datang di Marusu. Kali ini Marusu akan menceritakan sebuah film terbaru dari Korea yang rilis pada tahun 2024 berjudul Officer Black Belt. Yuk guys, langsung saja kita ke ceritanya. Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang selalu menjadi yang terbaik. Pemuda ini bernama Jungdo. Apapun yang ia kerjakan, dia selalu menjadi yang terbaik. Ia adalah seorang atlet taekwondo. Meskipun ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya, ia selalu menaruh sikap respek terhadap lawannya tersebut dengan menolongnya untuk tetap bangkit. Bahkan itu yang membuat lawannya sampai terheran-heran. Uniknya coy, si Jungdo merupakan pro player gamers. Ia selalu mabar bersama teman-temannya. Ia adalah tulang punggung di circle persahabatan mereka itu. Meskipun dia anak yang gaul, tapi dia juga adalah anak yang berbakti. Ia selalu menyempatkan untuk menolong ayahnya yang seorang pedagang ayam goreng. Ia selalu bisa mengatur waktunya untuk mengantar pesanan kepada pelanggan. Aura dari Jungdo ini sangat positif sebagai anak muda berbakat dan memiliki kualitas sikap yang baik. Namun hal yang mengejutkan justru terjadi saat Jungdo pulang dari mengantar pesanan. Ia kaget karena mendengar ada suara perkelahian di gang sepi dan gelap. Karena penasaran, Jungdo berhenti dan memperhatikan perkelahian itu. Terlihat perkelahian sengit antara seorang petugas dan pemuda yang sangar. Petugas itu hampir berhasil mengalahkan penjahat itu. Namun pada saat petugas ini lengah, pemuda itu menggunakan cara yang licik. Pemuda jahat itu mengambil satu botol kaca lalu menusukkan pada perut petugas itu, sehingga petugas itu jatuh terkapar. Jungdo kaget dan ia segera turun dari sepedanya untuk melerai perkelahian. Namun pemuda jahat itu tiba-tiba langsung menyerang Jungdo tanpa ampun. Namun Jungdo yang ahli dalam bela diri, ia ternyata bukanlah lawan yang gampang ditaklukkan. Dengan satu serangan, ia langsung berhasil menaklukkan pemuda jahat itu. Jungdo melihat kaki pemuda itu menggunakan gelang hitam elektronik. Jungdo segera menyelamatkan petugas dan dia berterima kasih kepada Jungdo karena telah menyelamatkannya. Lagi-lagi, Jungdo berhasil mendapatkan penghargaan dari Balai Masyarakat Seoul karena telah berhasil menangkap penjahat tahanan kota yang berusaha kabur dan melepaskan sabuk gelang kaki yang ia pakai di kakinya. Dia mendapatkan penghargaan karena jasanya sebagai warga sipil yang berani melawan kejahatan. Dan dia menahan penjahat untuk melarikan diri dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Prestasi Jungdo dilirik oleh manajer divisi pengawasan elektronik tahanan kota tersebut. Namanya Kim Sun Min. Manajer ini memperkenalkan tentang pekerjaan sebagai pengawas tahanan kota yang menggunakan gelang kaki elektronik. Kim Sun Min mengatakan tahanan kota yang menggunakan gelang kaki elektronik di Korea itu sebanyak 5.000 orang coy. Mereka adalah pelaku tindakan kekerasan seperti kejahatan seksual atau pembunuhan. Dan pengawasan terhadap tahanan kota itu dilakukan selama 24 jam per hari dengan pelacakan yang disimpan di gelang kaki elektronik tersebut. Karena tahanan ini berpotensi menimbulkan masalah, maka dibentuk petugas untuk menjaga mereka dan disebut sebagai petugas bela diri. Jungdo memiliki kualifikasi yang bagus pada kemampuannya karena dia merupakan tingkat 3 di taekwondo dan judo. Itu sudah memenuhi syarat sebagai petugas bela diri. Karena salah satu petugas harus beristirahat, maka petugas bela diri ini kekurangan personil untuk mengawasi tahanan kota yang menggunakan gelang kaki elektronik. Jungdo dilema dan bingung atas tawaran dari Pak Kim yang meminta masukan dari teman-temannya. Bahkan ia pun meminta masukan juga dari ayahnya. Ayahnya memberikan support terhadap Jungdo untuk tidak perlu memikirkan usaha ayam goreng milik ayahnya. Menurutnya, ia masih bisa mengurus ini sendirian saja. Ayahnya menyuruh Jungdo untuk mencoba bergelut dengan pekerjaan ini karena masih dalam tahap percobaan. Jungdo bergabung dan mencoba untuk menjadi petugas bela diri untuk mengawasi tahanan kota yang menggunakan gelang kaki elektronik itu.
Dan kemudian petugas senior di sana menyambut baik dan membantu memahami pekerjaan barunya. Jungdo harus mengawasi tahanan kota melalui program komputer. Dalam satu wilayah, Jungdo mengawasi 6 orang tahanan. Memiliki beberapa kasus yang mengerikan. Ada penjahat yang memerkosa anak berumur 10 tahun, ada juga yang membunuh orang tuanya, dan bahkan data identitas pribadi tahanan tersebut juga sudah bisa dilihat secara detail di program tersebut. Petugas senior itu mengatakan bahwa saat baterai gelang kaki mencapai 30%, warna icon pada program komputer tersebut akan berubah menjadi warna kuning. Tugas mereka adalah menghubungi dan membujuk tahanan untuk mengisi daya. Jika tahanan itu menolak untuk mengisi daya, maka petugas bisa bergerak secara langsung mengecek tahanan ke rumahnya. Pada awalnya, Jungdo sangat bersemangat dan fokus mengawasi tahanan dan membuatnya mengantuk karena masih belum terbiasa dengan pekerjaan yang membosankan. Sudah berlangsung lama ia memperhatikan ikon tahanan yang ada di program komputer, namun ternyata masih belum mendapatkan tahanan kota yang bermasalah. Sedangkan ia memperhatikan rekan-rekan sekitarnya malahan sedang sibuk menghubungi tahanan lain dan layani. Namun tiba-tiba salah satu tahanan yang ia awasi ikonnya berubah warna menjadi kuning, yang berarti dayanya sudah lemah. Yang melihat detail tahanan tersebut bernama Lee Yang Ho dan memiliki kasus kejahatan seksual. Ia segera mengangkat gagang telepon dan menghubungi tahanan tersebut. Jungdo mengatakan pada tahanan untuk segera mengisi daya gelang kaki, namun tahanan itu tidak menanggapi, bahkan segera menutup telepon dari Jungdo. Jungdo kembali menghubungi namun selalu ditutup oleh tahanan itu, sehingga Jungdo memutuskan untuk bertanya pada Pak Kim bagaimana tindakan yang harus ia kerjakan. Karena tahanan ini tidak menanggapi dan bahkan mengabaikan telepon darinya, Pak Kim menyetujui untuk segera bergerak mengontrol tahanan itu ke rumahnya. Kemudian Jungdo diberikan peralatan yang lengkap oleh rekannya, karena berdasarkan prosedur saat bertugas ke lapangan, ia harus dilengkapi dengan rompi untuk menahan sayatan dari pisau. Dan ia juga dilengkapi dengan pistol setrum, namun hanya digunakan apabila saat genting saja. 얘 감옥에는 왜 간 거예요? 여중생을 성폭 Jungdo dan Pak Kim sampai di rumah tahanan itu. Jungdo lalu menganalisis kondisi rumah tersangka. Jungdo merasa aneh dengan kondisi rumah tahanan tersebut karena trali jendela besi rumah sengaja dilepas. Diduga untuk memudahkan tahanan untuk melompat kabur dari jendela apabila terdapat hal-hal genting. Lalu Jungdo menyarankan Pak Kim untuk naik ke atas dan menggunakan pintu depan untuk ngecek tahanan. Sedangkan Jungdo bersiap menunggu tahanan apabila dia keluar dan kabur dari jendela. Tahanan itu rupanya sedang berupaya melecehkan seorang gadis, namun Pak Kim bertepatan mengetuk pintu dan gadis itu sontak berteriak meminta tolong. Pak Kim mencoba mendobrak pintu namun tidak kunjung berhasil. Tiba-tiba pintu terbuka dan terlihat seorang gadis yang sudah menangis meminta tolong pada Pak Kim. Namun tahanan yang panik mencoba kabur dari jendela. Namun lucunya, ternyata Jungdo sudah duduk santai melihatnya. Tersangka itu tidak bisa kabur kemana-mana. Jungdo berhasil mengalahkan tahanan dengan mudah. Lalu Pak Kim memborgol tersangka karena ia tidak mematuhi aturan dari petugas. 당신은 Jungdo semakin bersemangat ketika menemukan tahanan yang bergerak abnormal melewati jangkauan sinyal dari wilayah yang ia awasi. Ia selalu bergerak cepat bersama Pak Kim untuk mengamankan tahanan tersebut. 팀장님 Ia selalu berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Pak Kim sangat puas dengan kinerja dari Jungdo dan berniat mengajaknya untuk makan, namun ternyata Jungdo malah minta izin mengajak teman-temannya pada Pak Kim. 진짜요? Jungdo memperkenalkan teman-temannya pada Pak Kim. 저는 김 많이 들었습니다. Mereka kemudian makan bersama bersenda gurau menikmatinya. Namun hal tidak terduga justru terjadi. Di kantor pusat yang sedang piket malam itu mendapati 2 tahanan yang berulah. Mereka segera menghubungi Pak Kim untuk meminta bantuan karena kekurangan petugas. Pak Kim yang bertepatan sedang bersama Jungdo pada waktu itu segera merapat ke lokasi tahanan. Tahanan itu sudah dipenjara selama 20 tahun karena kasus pembunuhan. Lokasi Pak Kim dan Jungdo cukup jauh dari lokasi tahanan. Namun dengan gagahnya, teman-teman Jungdo segera menawarkan mobil untuk mengejar tahanan itu.
Mereka segera meluncur ke lokasi terakhir tahanan itu terlihat di program komputer. Mereka mendapati bahwa tahanan itu sudah melepas gelang kakinya menggunakan pisau. Sehingga mereka kesulitan untuk menemukan tahanan tersebut. Namun Jungdo justru memiliki ide yang brilian. Jungdo meminta temannya untuk menerbangkan drone untuk mencari posisi keberadaan tahanan tersebut. Dalam waktu singkat mereka berhasil menemukan tahanan itu. Jungdo menawarkan diri untuk mengejar tahanan itu dan Pak Kim akan memandunya dengan mengarahkannya melalui komunikasi di earphone. 오케이. Nampak terlihat tahanan itu sedang mencoba mendobrak sebuah rumah untuk membalas dendam. Namun beruntung Jungdo berhasil tepat waktu untuk menahan niat buruk dari tahanan itu. Lalu terjadilah sebuah pertarungan sengit antara Jungdo dan tahanan yang sedang frustasi itu. Jungdo berhasil mengalahkan tahanan dengan mudah. Nampak pertarungan seperti usai, namun ternyata tahanan yang sedang frustasi itu malah melakukan hal yang mengejutkan. Tiba-tiba tahanan itu mengambil pisau dan ia tusukkan ke lehernya sendiri seraya ia mengancam Jungdo untuk pergi dari tempat itu. Jungdo pun panik, ia kebingungan menghadapi peristiwa yang baru ia pertama kali rasakan. Jungdo meminta arahan kepada Pak Kim, lalu Pak Kim menyuruhnya untuk mengikuti apa yang ia katakan untuk merayu tahanan itu. 그대로 전달해. Jungdo kini menjadi kepanjangan lidah dari Pak Kim untuk menyampaikan pesan kepada tahanan itu. Tahanan itu bernama Min Do Wong. Pak Kim melalui Jungdo bertanya kepada Min Do Wong, apakah ada hal buruk yang terjadi pada hari ini? Apakah kau bertengkar dengan temanmu? Katanya. Tahanan itu mengatakan bahwa temannya selalu menghinanya karena gelang kaki yang ia gunakan saat ini. Dan itu membuatnya sangat kesal. Pak Kim merayu Min Do Wong bahwa perjuangannya selama 20 tahun yang telah ia bayar hanya akan menjadi sia-sia saja apabila dia nekat melakukan hal itu. Jungdo meyakinkan Min Do Wong bahwa untuk menang maka kau harus bersabar, bertahan sedikit lagi dan gelang kaki akan dilepas suatu hari nanti. Dan sampai saat itu, kata Jungdo, dia akan berada di sampingnya untuk mendampinginya. Tahanan itu tergerak hatinya untuk mendengarkan perkataan Pak Kim yang diwakili oleh Jungdo dan akhirnya tahanan itu bisa diamankan oleh 이놈 어때? 할만해. Nampak Jungdo semakin serius dan nyaman dengan pekerjaan ini. Buktinya ia merubah gaya rambutnya yang awalnya urakan dan kini ia buat semakin rapih dan enak dilihat. Namun sepulangnya dari salon, Jungdo justru melihat orang yang mencurigakan. Dan ciri-cirinya juga aneh. Ia menggunakan gelang kaki elektronik di kakinya. Dia sedang menggoda pramusaji remaja dan itu membuatnya menjadi heran dan terlihat mencurigakan. Jungdo segera ke kantor dan melihat data tahanan di program pengawasan. Dan benar saja, Jungdo menemukan orang tersebut adalah salah satu tahanan berbahaya dengan riwayat kasus pada kejahatan seksual. Jungdo yang sudah curiga dengan orang tersebut segera melapor pada Pak Kim. Pak Kim sedikit khawatir, lalu ia segera mencoba menelpon tahanan yang bersangkutan. Namun jawaban yang tidak diharapkan justru dilontarkan dari tahanan itu. Dengan suara yang kasar, tahanan itu mengatakan bahwa ia ingin main sesuka hatinya malam ini, lalu menutup telepon dari Pak Kim. Pak Kim segera mengatakan pada Jungdo bahwa ia harus bergerak karena situasinya mungkin akan gawat. Dengan cepat mereka segera meluncur ke posisi terakhir. Jungdo melihat tahanan itu karena sinyal tersangka hilang dari radar pengawasan. Sesampainya di toko pramusaji itu, mereka bertanya tentang tahanan yang mereka cari. Pramusaji itu mengatakan bahwa lelaki itu mengajaknya untuk bermain di rumahnya karena hari ini adalah ulang tahunnya. Namun beruntung pramusaji itu menolaknya. 내가 이쪽으로 갈게. Pak Kim dan Jungdo berpencar untuk mencari tahanan itu karena dikhawatirkan akan ada seorang perempuan yang menjadi korbannya malam ini. Menurut Pak Kim, tahanan ini akan mengincar toko dengan satu orang karyawati. Jungdo dan Pak Kim segera berpencar untuk menyusuri toko-toko di daerah itu dan melihat satu persatu mana yang memungkinkan akan menjadi korbannya. Setelah menyusuri beberapa toko, Jungdo menyadari bahwa salon potong rambut itu pasti pada umumnya hanya dihuni oleh satu orang karyawati. Seketika Jungdo langsung tersentak dan langsung tersadar bagaikan tersambar petir bahwa bibi salon langganannya pun hanya seorang diri. Jungdo segera berlari untuk memeriksanya. Nampak bibi salon langganan Jungdo saat ini sedang bersiap untuk merapihkan toko. Namun tiba-tiba terdengar seorang pelanggan masuk. Bibi salon itu terkejut dan bertanya pada orang itu, kenapa datang ke toko itu padahal ini sudah sangat malam. Lebih terkejutnya lagi bibi salon melihat bahwa orang tersebut saat ini mengunci pintu toko.
Bibi Salon mencoba melawan penjahat tersebut sekuat tenaga, namun apalah daya, ia tetap tidak berhasil melawan penjahat itu. Kan penjahat itu mencoba mencekik Bibi Salon yang saat ini sudah terkulai lemah. Namun di detik-detik terakhir, Jungdo datang dan mendobrak pintu kaca hingga pecah. Terjadilah perkelahian sengit antara Jungdo dan tahanan jahat itu. Jungdo berhasil melumpuhkan serangan dari tahanan jahat tersebut. Dengan sigap, Jungdo segera memborgol tahanan dan menenangkan Bibi Salon yang sedang shock, namun berhasil diselamatkan oleh Jungdo pada saat itu. Jungdo pun pulang ke rumah dan ternyata sudah disambut oleh ayahnya. Bahkan ayahnya sudah mengetahui tentang jasa hebat anaknya yang sudah menyelamatkan Bibi Salon dari serangan penjahat seksual. Jungdo pun merasa bahagia dengan pencapaiannya itu. 혼자 아무리 재밌는 거 해도 Nampak sebuah rapat besar terjadi di petinggi-petinggi divisi pengawasan gelang kaki elektronik pada tahanan kota. Mereka sedang membahas seorang tahanan bernama Kang Kijung, salah satu penjahat seksual yang beresiko bahaya sangat tinggi, mengancam korbannya yang kebanyakan adalah anak kecil di bawah umur. Mereka sedikit kewalahan karena petugas bela dirinya kekurangan personil. Dalam pembahasan itu, beberapa tim pengawas enggan mengambil tugas untuk mengawasi tahanan yang mengerikan ini. Namun tidak terduga dan tidak disangka, Pak Kim justru dengan percaya diri mengambil tugas berbahaya itu. Pak Kim berkata bahwa ia menganggap tugas ini adalah salah satu pengorbanannya juga sebagai cara untuk melindungi anak-anak. 이교대 근무 괜찮겠어요? Setelah rapat berakhir, Jungdo sudah menunggu Pak Kim di luar ruangan dan mengajak Pak Kim untuk berbicara serius bersamanya. Ternyata Jungdo merasa nyaman dengan pekerjaan ini. Ia berniat untuk terus bekerja bersama Pak Kim. Pak Kim yang sangat bahagia mendengarnya. Lalu Pak Kim menawarkan Jungdo untuk masuk pada tim pengawas khusus untuk mengawasi tahanan kasus pemerkosa anak bernama Kang Kijung. Dengan penuh keyakinan dan percaya diri dan juga semangat yang menggebu-gebu, Jungdo menerima tawaran tersebut tanpa Terlihat di berita diumumkan bahwa penjahat Kang Kijung merupakan pelaku pelecehan terhadap 15 anak yang sudah dibebaskan setelah menjalani 20 tahun masa kurungan. Ia akan mengenakan pelacak elektronik selama 10 tahun dan menjadi tahanan rumah. Jungdo dan Pak Kim bergerak menuju lapas tahanan tempat Kang Kijung ditahan. Sesuai prosedur, Pak Kim melaksanakan tugasnya untuk memasang pelacak elektronik gelang kaki di tahanan itu. Namun Jungdo merasa ada hal aneh pada tahanan ini. Ia merasakan aura seorang tahanan yang sangat berbahaya. Di perjalanan pun menuju rumahnya, tahanan ini nampak disambut dengan sambutan yang tidak ramah dari masyarakat. Banyak yang tidak setuju dengan dibebaskannya Kang Kijung dari penjara. Bahkan mobil iring-iringan polisi dilempari oleh telur dan tepung yang menjijikkan. Banyak masyarakat yang mengkritik keputusan dari pemerintah dan menginginkan tahanan ini dihukum mati. Namun singkatnya, Kang Kijung justru diamankan dan dimasukkan ke dalam salah satu rumah tahanan di daerah itu. Ada suatu malam, datanglah seorang yang mencurigakan ke rumah Kang Kijung dan ternyata itu adalah temannya. Dia membawakan makanan dan mengajaknya minum-minum di atap rumah itu. Meskipun awalnya Kang Kijung menolak tawaran temannya, namun temannya mengatakan bahwa dia sudah pernah memakai alat itu selama 3 tahun. Dan ketika ia naik turun di gedung yang sama, tidak akan terbaca oleh sistem. Menurut temannya itu, kadang pelacak ini tidak berfungsi secara akurat. Dan kemudian mereka membicarakan sebuah bisnis terselubung di atap rumah itu yang sudah mereka persiapkan oleh teman-teman. 난 좋지. 내 편지로 얘기한 거. Temannya. Hari berganti, Jungdo dengan serius memperhatikan pergerakan dari Kang Kijung. Karena ada pergerakan, Jungdo segera mengawasinya dari dekat. Ternyata Kang Kijung masuk ke sebuah gedung pertokoan. Namun sayang sekali, Jungdo kehilangan jejak Kang Kijung di toko itu. Nampak Kang Kijung masuk ke dalam sebuah mobil mewah di parkiran basement. Kijung bertemu dengan seorang bos penjual video spesial di situs web gelap.
Bos itu menawarkan kerjasama untuk membuat video porno dengan anak-anak di bawah umur untuk dijual di situs gelap tersebut. Dan upahnya bernilai 10 juta won per 10 menit. Sedangkan target anak yang akan dijadikan korban juga sudah dipersiapkan oleh tim dari black market tersebut. Tiba-tiba pada saat pembicaraan tersebut, Jungdo datang karena mencari Kijung yang tak kunjung terketemukan. Jungdo mencari Kijung kemana-mana namun tidak berhasil menemukannya. Di parkiran basement, ia melihat sebuah mobil mencurigakan dan ia ingat plat nomor mobil tersebut. Lalu Jungdo kembali mencari Kijung di tempat yang lain. Jungdo meminta bantuan pada Pak Kim karena kehilangan jejak dari Kijung. Dan Pak Kim segera membantu Jungdo menelpon HP-nya. Kijung terkejut mendapatkan telepon dari Pak Kim dan segera mencari alasan bahwa dia berada di salah satu toko di pertokoan tersebut. Jungdo yang mendengar percakapan itu melalui earphone segera mencari toko yang disebutkan oleh Kijung. Namun ternyata Kijung tepat waktu sampai di toko gimbap itu sebelum Jungdo menghampirinya, sehingga Jungdo tidak lagi mencurigai 죄송합니다. 좀 더 빨리 좀 받아주세요. Kijung. Terlihat seorang anak kecil sedang bermain di waktu petang. Ia sedang menghampiri seekor anak anjing, namun tak terduga anak itu dibekap dari belakang oleh orang jahat, lalu diculik oleh organisasi gelap. Hari berganti. Jungdo masih mengawasi gerak-gerik dari Kijung, namun ia dapat telepon dari Pak Kim bahwa dia tidak bisa menemani Jungdo. Sementara waktu, ia akan mengecek seorang tahanan yang pergerakannya mencurigakan katanya. Ia sedang berada jauh di wilayah pengawasan program komputer. Sampai waktu malam Jungdo masih mengikuti Kijung kemanapun. Di lain tempat, Pak Kim juga dan rekannya saat ini sedang meninjau lokasi tahanan di salah satu tempat. Jungdo melihat Kijung masuk ke sebuah ruko. Lalu ia juga masuk ke dalamnya. Namun ternyata itu hanyalah jebakan semata dari Kijung. Akhirnya, Jungdo terjebak di dalam. Bertepatan dengan itu pula, Pak Kim dan rekannya juga ternyata dijebak oleh tahanan yang sebenarnya sudah bekerja sama dengan Kijung. Terjadilah pertarungan hebat antara kedua belah kelompok ini. Jungdo melawan kelompok itu seorang diri dan mendapatkan perlawanan hebat. Pertarungan sengit terjadi antara kedua belah pihak dan dia dikeroyok habis. Begitupun Pak Kim dan rekannya, kini ia mendapatkan perlawatan yang sangat melelahkan. Bahkan Pak Kim dipukul oleh benda tumpul di bagian kepalanya yang membuatnya seketika pingsan. Adapun rekannya dipukul oleh benda tumpul di bagian belakang sehingga mengalami cedera di bagian kepala. Dan cederanya sangat serius. Karena itu, rekannya tidak mampu melawan dan para penjahat itu lalu melarikan diri. Sementara itu Jungdo meskipun mengalami luka-luka, namun ia berhasil mengalahkan kelompok itu sendirian. Jungdo mencoba menghubungi Pak Kim, namun masih tidak ada jawaban darinya, sehingga ia memutuskan untuk mencari Kijung. Kijung bersama rekannya sudah bersiap melakukan syuting bejat dengan korbannya seorang anak yang sudah sangat ketakutan. Jungdo berlari cepat menuju rumah tinggal Kijung, namun ia melihat jejak air bekas telapak seorang menuju basement di rumah itu. Lalu Jungdo mengecek ke bawah dan ia mendengarkan di balik pintu terdengarlah suara teriakan dari seorang anak dari dalam. Jungdo segera memukul kencang pintu ruangan itu dan menyadarkan Kijung bersama rekannya bahwa ada yang mengikutinya. Jungdo yang panik, ia segera berlari keluar untuk membuka rangka tralis yang menghalangi kaca rumah itu. Meskipun kondisi hujan deras dan besi tralis itu yang sangat kokoh, Jungdo terus berupaya untuk membongkar tralis. Namun hal itu mengagetkan penghuni sekitar. Karena ada penghuni sekitar yang melihat Jungdo, lalu Jungdo menyuruh orang tersebut untuk menghubungi pihak kepolisian. Dengan usaha keras, Jungdo berhasil membongkar tralis dan memecahkan jendela ruangan itu. Lalu ia masuk ke dalam rumah, namun ternyata Kijung dan rekannya menyerang diam-diam Jungdo tersebut. Lebih parahnya, rekan Kijung menusuk Jungdo yang
tidak menggunakan peralatan perlindungan, sehingga ia berhasil tertusuk di bagian perutnya. Hal itu digunakan oleh Ki Jung untuk menyerang membabi buta di bekas tusukan pisau di perut Jungdo. Jungdo sudah hampir kalah. Dengan teknik tinggi, Jungdo mengalahkan Ki Jung dan Ki Jung terkapar karena kepalanya terbentur menabrak tembok. Namun sayangnya pada saat Jungdo ingin menolong anak malang itu, ternyata Ki Jung belum kalah. Bertepatan dengan itu pula, sirene mobil polisi datang ke lokasi kejadian. Hal itu membuat rekan Ki Jung lari terbirit-birit kabur dari tempat kejadian tersebut. Sementara Ki Jung berusaha mengambil anak itu, namun polisi cepat masuk ke dalam ruangan. Polisi menembak si Ki Jung dengan pistol risik, namun hal itu tidak mempan padanya. Ki Jung dengan cepat kabur dari lokasi. Ayah Jungdo mendengar kabar bahwa anaknya terluka. Ia segera datang ke rumah sakit untuk menengok Jungdo yang sedang dirawat intensif oleh dokter. 정도야. 정도야. Terlihat ayah Jungdo sangat panik melihat kondisi Jungdo pada saat itu. 죄송합니다. 아버님이 너무 Jungdo tersadar dan ia menanyakan kondisi Pak Kim dan rekannya. Pak Kim ternyata berhasil selamat, namun rekannya tidak berhasil selamat dari kejadian itu. Jungdo mendapatkan penghargaan lagi dari Balai Masyarakat atas jasanya yang menyelamatkan gadis kecil dari korban kejahatan seksual. Bahkan, wali anak itu sangat berterima kasih kepada Jungdo. Meskipun pada saat ini anak malang itu masih trauma dan dia tidak mau keluar dari rumahnya. 애가 겁에 질려서 밖을 못 나와. 민주는 괜찮나요? Hal itu mengganggu pikiran Jungdo. Hingga ia menghubungi teman-temannya untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Jungdo dan teman-temannya mempersiapkan rencana untuk melacak pemilik mobil yang mencurigakan, yang Jungdo temui di parkiran basement di saat ia membuntuti Ki Jung. Ia dan teman-temannya berusaha membobol rumah tersebut dengan alat-alat yang seadanya. Namun justru muncul dari dalam seorang pria. Pria jahat itu menyadari bahwa Jungdo saat ini mengancam keselamatannya. Ia buru-buru mau masuk ke rumah tersebut, namun Jungdo dan teman-temannya segera masuk ke dalam ruangan itu untuk mengikat pria tersebut. Si lembab, temannya Jungdo segera meretas komputer milik pria itu dan mengirimkannya pada kakaknya. Namun sangat terkejutnya dia melihat banyak sekali video porno yang telah dibuat oleh orang jahat itu bersama timnya. 네가 강기중 동영상 찍게 시켰지? Jungdo menginterogasi pria misterius itu. Ia menanyakan bagaimana hubungannya dengan Ki Jung. Pada awalnya dia tidak mengakui bahwa ada kedekatan dengan Ki Jung. Namun Jungdo yang geram dan memegang sebuah alat yang ditodongkan ke mata pelaku. Secara tidak sengaja Jungdo justru menusuk mata pelaku itu dengan alat yang ia pegang. Teman Jungdo segera bertanya pada pelaku kejahatan itu tentang informasi tentang Ki Jung padanya, dan ia berjanji akan menelpon ambulans agar matanya tidak buta. Lalu pria itu menunjukkan sebuah telepon yang bisa menunjukkan informasi keberadaan Ki Jung melalui transaksi yang ia lakukan menggunakan ATM yang terhubung pada HP tersebut. Lucunya, temannya setelah mendapatkan informasi justru mengingkari janjinya. Bukannya ia menelpon ambulans, justru ia menelpon polisi dan melaporkan tindakan jahatnya yang telah membuat banyak video porno yang sangat menjijikan. 습기 너 드론 가져왔지? 차이. 강기중이 김민우 카드를 사용한 곳이야. Dengan informasi yang dikumpulkan oleh Jungdo dan teman-temannya, ia membuat sebuah perencanaan untuk penangkapan Ki Jung. 오늘 저녁은 Namun ternyata itu dipergoki oleh ayahnya Jungdo. Ayah Jungdo sedikit tidak setuju dengan rencana anaknya. Namun Jungdo merayu ayahnya bahwa ini adalah pekerjaan mulia karena menyelamatkan banyak nyawa dan masa depan orang yang banyak.
조금만 깊게 찔렸으면 죽었을 수도 있었어. Jungdo mengatakan pada ayahnya, anak yang ia tolong tempo hari ia saat ini sedang merasakan trauma berat. Ia tidak bisa keluar dari rumah. Dan umurnya masih 10 tahun katanya. Bahkan lebih parahnya, Ki Jung ternyata sudah melakukan tindakan asusila lagi pada anak yang lain. Banyak orang lain yang sedang bekerja keras dan ia pun ingin menjadi bagian untuk menyelesaikan permasalahan ini agar ia tidak menyesal. Menurutnya jika ia berangkat sekarang mungkin saja ia bisa berhasil menangkap Ki Jung. Ia lebih meyakinkan ayahnya, mungkin saat ini, ketika ia berhenti, masih ada anak lain yang sedang gemetar dan sedang menunggunya untuk diselamatkan. Jungdo mengatakan kepada ayahnya, kalaupun ia tidak tahu, mungkin ia tidak akan peduli. Tetapi karena ia tahu, bagaimana bisa ia menghiraukannya, dan hanya diam saja. Jungdo meyakinkan ayahnya bahwa tidak akan ada lagi yang terluka dan tidak usah khawatir dengan kondisinya. Dia hanya ingin doa dan dukungan dari ayahnya. Melihat keyakinan dan ketulusan hati Jungdo, hati ayahnya bergetar. Dan ia pun menyetujui Jungdo untuk menangkap si Ki Jung. Ia dan temannya berangkat menuju lokasi yang diperkirakan. Sesuai dengan informasi yang ia dapatkan dari hasil transaksi yang ada di HP, menurut mereka ada beberapa penginapan yang disewa oleh Ki Jung. Meskipun ada beberapa penginapan, namun mereka membuat rencana pencarian yang disebar ke seluruh penginapan tersebut. 너 이쪽으로 가. 나 일로 갈게. 조심해. Lalu salah satu temannya melihat ada satu penginapan yang mencurigakan karena terdapat beberapa sisa makanan dan sepatu di luar penginapan yang cukup banyak. 저거 봐. Jungdo segera datang ke penginapan itu dan memanggil nama Ki Jung. Hei Ki Jung, hei Ki Jung, katanya. 장기준 개새끼야 나와! Ternyata Ki Jung tidak sendiri, melainkan sedang bersama teman-temannya. Jungdo seorang diri melawan kelompok tersebut dan terjadilah pertarungan yang sengit. Jungdo ditusuk di perutnya, namun kali ini ia tidak mempan dari tusukan karena ia sedang menggunakan peralatan pelindung yang lengkap. Di saat Jungdo sibuk bertarung bersama teman-temannya, Ki Jung berusaha kabur. Namun ternyata Ki Jung berlari menuju tempat yang tidak bisa dilihat oleh drone teman-temannya. Sehingga teman-temannya sulit memberikan informasi kepada Jungdo tentang keberadaan Ki Jung. Namun Jungdo dengan instingnya berhasil menemukan Ki Jung dan terjadilah pertarungan yang sengit. Ki Jung yang sangat luar biasa kuat hampir mengalahkan Jungdo. Namun teman-temannya membantu menyerang Ki Jung. Temannya menerbangkan drone dan tepat menabrakkan drone itu di matanya dan membuatnya jatuh kesakitan. Dengan perjuangan tim, akhirnya Ki Jung berhasil dikalahkan dan ditangkap lagi oleh Jungdo untuk diadili secara hukum. 당신은 묵비권을 Film berakhir dengan penghargaan yang diterima oleh Jungdo bersama teman-temannya dari Balai Masyarakat. Dan itu membuat orang tua dan atasannya bangga pada mereka. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya lur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.